Teman-teman, kembali lagi di kanal Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan membedah buku baru yang diterbitkan oleh Prof. Kunchoro di tahun ini, berjudul Penilaian Keadilan Pemidanaan Kekerasan Seksual, yang masih baru diterbitkan tahun ini. Dan kita akan mengulas sedikit apa yang dituliskan oleh Prof. Kunchoro di dalam buku ini. Sudah hadir bersama dengan saya, Prof. Kunchoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Mas. Semoga semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana ini, Prof, dalam menyusun buku ini? Apa yang melatar belakangi buku ini perlu untuk dituliskan? Baik, terima kasih. Sebetulnya buku ini adalah hasil disertasi dari mahasiswa, Mas Lubab. Beliau adalah dosen di UIN Maliki dari Malang, yang saya bimbing bersama Profesor Justi dan juga Profesor Asmati Alsa. Buku ini, masalah penilaian keadilan dan kekerasan ini punya banyak makna. Yang pertama adalah masalah penilaian keadilan. Penilaian keadilan itu adalah isu yang kalau saya melihat banyak hakim-hakim itu yang mereka mengambil keputusan itu hanya didasarkan kepada bunyi KUHP, sehingga putusan-putusan hakim itu tidak mencerminkan keadilannya. Contoh yang terjadi adalah mencuri kakao 6 biji dengan mencuri uang 5 miliar, hukumannya sama. Karena fenomenanya adalah mencuri. Begitu. Bunyi dalam pasalnya mencuri. Tapi the amount of yang dicuri tidak ada di sana. Ini satu. Sehingga kita harus yang namanya pengadilan itu harus bagaimana namanya pengadil, bagaimana agar bisa membuat keputusan adil, tidak hanya sekedar mereka itu penerjemah dari KUHP. Ini yang dikatakan seperti itu. Karena itu apa? Sebagai ahli forensik kita harus mencari pemahaman-pemahaman dan memberi tambahan wawasan kepada hakim, sehingga hakim nanti ketika mengambil keputusan itu benar-benar berkeadilan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah pemidanaan kekerasan seksual. Pemidanaan kekerasan seksual itu macam-macam. Itu pun juga mempunyai dampak kepada keputusan yang seharusnya berbeda. Gitu. Ketika hanya dilecehkan dengan kekerasan, itu beda hukumnya. Belum lagi yang ada di sini pelakunya anak-anak dan pelakunya dewasa, itu juga hal yang berbeda. Akibatnya juga akan diterima oleh anak-anak atau dewasa itu berbeda. Isu tentang kekerasan seksual ini sekarang menjadi sangat-sangat booming, yaitu adanya sexual grooming. Ketika orang tua yang justru sekarang itu membiarkan anak bermain HP, yang penting diam, yang dari segi psikologi pendidikan kalau menurut saya ini adalah membunuh masa depan anak. Ketika kemudian anak diberi HP diam, itu kalau menurut saya orang tua itu sudah membunuh kreativitas anak, orang tua itu sudah membunuh keberanian anak, orang tua sudah membunuh kemampuan eksplorasi anak, gitu. Hanya sekedar diberi HP. Tetapi dampak dari HP ini anak ini kadang-kadang mereka berselancar kemana-mana dan banyak di antara mereka melihat pada hal-hal yang seksual, yang dengan rintian suara-suara itu kemudian didengarkan anak sebagai sesuatu yang rasanya enak, akhirnya kemudian dikonsumsi oleh anak yang belum sesuai dengan peruntukannya. Kalau ini sering dilakukan oleh anak,
Akibatnya yang terjadi adalah anak ini kemudian edik. Ketika ini masih anak, dampak dari edik itu memunculkan kesiapan. Meskipun dia itu belum butuh, tapi pengen sudah ada. Gitu. Apalagi nanti kemudian kalau yang usianya sudah mengasuh pada remaja, yang seksualitasnya sudah mempengaruhi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi pengen dan butuh. Karena itulah maka kemudian ini kita perlu berhati-hati di dalam kita melakukan pemidanaan. Terima kasih, Prof. Menurut saya judul buku ini cukup konfrontatif, gitu. Penilaian keadilan begitu. Sebenarnya buku ini menyoroti keadilan untuk siapa? Mungkin bisa Keadilan untuk korban. Keadilan untuk korban. Ya, tetapi juga kita tidak bisa. Kalau dalam ini khusus ini korban. Gitu. Karena seperti tadi biasanya pelaku itu adalah mereka. Banyak yang dalam kasus yang seperti itu adalah masalah otoritasnya dia itu biasanya lebih dari korban. Kasus-kasus di kantor, kasus-kasus isu gender laki-laki perempuan, itu kan laki-laki ini pengaruh kuasa power itu kan ada di situ, gitu. Sehingga kalau ini tidak diperhatikan, maka yang terjadi ya lolos. Misalnya yang terjadi di mahasiswa, misalnya di seperti ini, ya. Dosen kemudian memaksa atau meminta mahasiswa seperti ini. Kita tahu di dalam psikologi kepatuhan itu ada 3. 1 konformitas, 2 obedience, 3 compliance. Compliance tidak terjadi, gitu. Tetapi kalau misalnya sekarang kemudian compliance kalau mau buat aturan itu banyak ya. Tapi ketika kemudian obedience, saya meminta mahasiswa untuk menemani saya jalan-jalan keluar. Itu kan saya punya kuasa, punya otoritas di sini. Sehingga mahasiswa takut kalau misalnya kalau dia menolak nilainya jelek. Relasi kuasa ini yang kemudian kadang-kadang disalahgunakan oleh dosen. Tetapi ini juga kadang-kadang dimanfaatkan untuk korban, ya, karena banyak juga korban ini yang memancing-mancing dosennya, gitu. Ya, tetapi digunakan alasan untuk membawa kepada dosen kepada satu kesalahan, sehingga di dalam hal ini seperti tadi pada korban ataupun juga ini juga kita lindungi pada pelakunya, ya. Tapi utamanya itu pada korban. Belum lagi di kantor, pimpinan kantor pengen mengajak bawahannya kemana, karena relasi kuasa bawahannya tidak bisa menolak, gitu. Itu yang sering terjadi lah. Dalam hal ini kekerasan itu kan tidak harus dengan bujuk rayu, dengan ancaman-ancaman psikologi, gitu kan juga merupakan bagian dari kekerasan itu, Mas. Ya, buku ini sangat concern dengan psikologi forensik, psikologi hukum, gitu. Apa yang ditawarkan oleh buku ini pada psikolog, khususnya psikolog forensik, begitu Prof, untuk dalam menangani atau mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual? Sebelum saya menjawab itu, sebenarnya pada Mas Lubab ini dulu, saya menyarankan untuk ketika dia mengambil S3, ya, itu fokusnya bukan kepada forensik as general, hukum forensik as general, tetapi forensik agama. Karena kebetulan beliau ini adalah dosen di UIN Maliki. Pembimbingnya Bu Yusti itu adalah pakar dalam forensik. Dia banyak meneliti tentang perilaku hakim yang ada di sini, pengambilan keputusan hakim, gitu. Nah, kalau misal Mas Lubab di Malang, Bu Yusti di Surabaya, maka buat saya pada waktu Mas Lubab harus istimewa ini mengejar agar tidak undershadow Bu Yusti, gitu loh.
Karena itu agar tidak ada residu Bu Yusti, saya minta pada Mas Lupa, kamu mendalami saja forensik untuk agama. Contohnya apa Pak itu? Loh banyak sekarang. Gugat cerai. Gugat cerai itu adalah forensik agama. Seorang perempuan. Gugat cerai itu perempuan yang gugat cerai. Gitu. Dalam agama, perempuan diminta untuk tunduk patuh pada suami. Kalau dia menggugat cerai, dia perempuan durhaka dia. Gitu. Padahal kalau kita melihat prosesnya di pengadilan, perempuan korban KDRT itu ketika dia masuk kemudian melaporkan suaminya ke polisi, kemudian sering diproses, kemudian dikatakan bahwa nanti suaminya akan dihukum, istrinya yang korban tadi segera dia mencabut, jangan sampai terjadi. Sehingga sekali lagi bahwa cerai itu adalah keputusan yang sangat final yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi ketika seperti itu dianggap perempuan durhaka. Itu lebih ngeri lagi nanti Mas kalau diteruskan. Apa? Biasanya dalam kasus-kasus persidangan yang terjadi, ya hak asuh diberikan pada ibu. Gitu. Kemudian bapak berkewajiban menyantuni anaknya hingga anaknya dewasa. Tapi apa yang terjadi? Baru 3 bulan disantuni, setelah itu lepas. Akibatnya menjadi beban si ibu. Gitu. Ibu karena beban seperti itu oleh saudaranya, keluarganya, dia disalah-salahkan, goblok kamu dulu minta cerai, goblok kamu seperti ini. Dan itu sampai sekarang kasus ini masih terjadi, belum ada pemecahan itu sampai sekarang. Kalau ada ya kita gugat lagi ke pengadilan. Oh suaminya itu udah pergi kemana itu? Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan di sini seperti apa? Ya memohon kepada teman-teman dari psikologi yang mau belajar forensik, ini jeli melihat permasalahan. Saya pernah mendapatkan kasus diperkosa oleh banyak orang sekian lama. Berbulan-bulan sekian lama itu. Akibatnya, si perempuan ini sekarang menjadi seksual agresif. Gitu. Karena seksual agresif, dia punya pacar, justru pacarnya ini yang gilo dengan perilaku seksual pacarnya ini. Dia kemudian melaporkan pada polisi tentang kasus yang dialami dia. Kita jeli melihat. Kenapa? Kalau kita hanya melihat sesaat, tidak mungkin karena dia agresif. Tapi kenapa dia agresif ya? Akibat dia perkosa oleh banyak orang dalam waktu yang lama. Kemudian yang berikutnya, banyak kasus-kasus yang sekarang terjadi. Seorang anak kecil, misalnya kelas 1 SD, perempuan diminta untuk mengulum penis dari tetangganya yang kelas 3 SD. Nah, gitu. Itu udah ribut yang seperti itu. Mereka lupa bahwa kalau dilaporkan polisi, justru ini traumatik. Kelas 1 SD sama kelas 3 SD ini belum perilaku seksual. Gitu. Ini adalah mungkin perilaku imitasi. Sehingga kalau itu dilupakan saja sudah hilang. Yang penting harus kita lihat, apa misalnya? Ada nggak yang lihat? Kalau yang lihat, ada kemungkinan nanti menjadi pelaku bullying. Traumanya justru di bullying, bukan di seksualnya. Kemudian banyak, kita sampai sekarang, ketika isu kita berbicara tentang kita berbicara tentang istilah pedofilia. Orang hanya bicara umum pedofilia. Padahal pedofilia itu beda. Pedofilia heteroseksual dengan pedofilia homoseksual itu beda. Pedofilia homoseksual itu korbannya kelak akan menjadi predator. Kalau yang ini tidak. Gitu. Tapi dampaknya anak mereka muda atau masih anak-anak. Kalau anak seperti apa, kalau dewasa seperti apa. Belum lagi, maaf. Orang dengan dalih agama, ya, kemudian mereka melakukan. Contoh, seorang anak 12 tahun dinikah oleh usia 40 tahun. Gitu. Itu pedofilia apa bukan? Orang lain yang mengatakan itu pedofilia. Tetapi orang yang mengatakan agama,
12 tahun kalau udah akil balik, itu dewasa. Sehingga bukan pedofilia. Banyak orang bersilah lidah dengan isu-isu yang seperti itu. Ya. Psikolog forensik mesti gimana ini? Ya kita harus paham dengan seperti itu, berlaku harus paham. Kita paham betul. Jangan sampai kemudian memberikan korban yang lebih banyak lagi. Banyak lagi sekarang isu-isu di pesantren, di sekolah-sekolah yang murid-murid jadikan korban. Bagaimana melindungi mereka? Bagaimana pendidikan di dalam mereka? Pencegahan bisa kita lakukan. Tapi ketika sudah terjadi, apa yang bisa kita perbuat? Minimal untuk mitigasi dampak buruknya. Ya, saran-saran yang bisa kita lakukan. Yang kedua dari proses pengadilan, pendampingan yang kita lakukan. Jadi ada kolaborasi antar profesi begitu ya? Ada profesi antar psikologi itu gini. Kalau saya berbicara tentang psikologi, justru saya sangat protes dengan psikologi. Psikologi itu katanya ilmu tentang perilaku dan proses mental. Ya. Yang secara jelas mengatakan ilmu perilaku dan proses mental itu hanya psikologi. Ilmu ekonomi itu adalah juga ilmu perilaku. Tapi mereka mengatakan sebagai ilmu perilaku. Sosiologi itu juga ilmu perilaku. Antropologi juga, arsitektur itu juga. Tapi semuanya tidak berani menyatakan sebagai ilmu perilaku. Nah, psikologi sebagai ilmu perilaku. Tetapi psikologi hanya terbatas kepada konseling, psikoedukasi, psikoterapi. Tidak banyak kepada yang lainnya. Gitu. Sekarang mari kita lihat, kita pernah dulu di sini ahli customer behavior bukan dari psikologi, dari ekonomi. Ahli environmental psychology bukan dari psikologi, dari arsitektur. Ini kalau menurut saya membuat kita harus open our mind. Jadikanlah psikologi itu sebagai center, pusat silaturahmi, kajian ilmu perilaku. Gitu. Jadi kita leading. Bukankah ilmu psikologi juga tokoh-tokohnya itu bukan dari psikologi? Sigmund Freud, psikiater. Kurt Lewin itu adalah ahli fisika, gitu. Piaget, dokter hewan, gitu. Kemudian si Pavlov, dokter hewan, dia bahkan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi. Pavlov. Jadi di sini, ayo saya mengajak dari teman-teman psikologi itu, ya, untuk leading, belajar. Jangan hanya belajar yang, maaf ya, yang selama ini mainstream counseling, psikoedukasi, dan juga psikoterapi. Psikologi itu sangat-sangat luas tentang ilmu perilaku. Gitu. Jadi buku ini bisa menjadi undangan untuk mendalami bagaimana pemeriksaan kasus-kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara multidisiplin dan psikologi punya peran dan andil yang sangat besar. Misalnya sekarang kalau kita bisa melihat seperti itu ya, misalnya sekarang bagaimana sekarang kita bisa membuat perencanaan sekolah, ruang-ruang di mana menempatkan WC, kamar mandi yang jauh dari bullying. Kenapa? Karena bullying banyak dilihat di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi terletaknya sangat terbelakang, gitu loh. Nah, sekarang bagaimana perencanaan itu bisa dibuat? Kita bisa memberikan masukan dari seperti itu. Atau sekarang misalnya terjadi kenakalan remaja, ada seperti itu. Ya, barangkali kemudian kita bisa membuat tata kota kita yang lebih baik. Psikologi itu bisa banyak berbicara di situ. Ya, saya kira itu. Terima kasih Prof. Kunchoro untuk kisi-kisi dari buku tersebut. Kawan-kawan, demikian tadi diskusi kita dengan Prof. Kunchoro terkait dengan pemeriksaan kasus kekerasan seksual yang ditulis dalam buku baru beliau. Sampai jumpa lagi.